Ribuan warga sipil Ukraina jadi korban invasi Rusia. 4.000 tewas. Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau OHCHR mengonfirmasi bahwa ada 9.029 warga sipil yang menjadi korban invasi Rusia. Ribuan korban ini didata dari awal invasi pada 24 Februari lalu hingga 30 Mei 2022. OHCHR mengonfirmasi bahwa ada 4.113 warga sipil yang tewas dan 4.916 warga sipil yang terluka. Alexander Bazhanov, 34 tahun, manajer teknik dari Mariupol, berjalan di penyeberangan perbatasan antara Polandia dengan Ukraina. Setelah Presiden Vladimir Putin mengesahkan operasi militer di wilayah timur Ukraina di Medyka, Polandia pada Kamis 24 Februari 2022. OHCHR menduga ada jumlah yang lebih tinggi dari yang dirilis karena masih menunggu laporan dari sejumlah wilayah seperti Mariupol, Izium, dan Popasna. Sebagian besar korban sipil yang tercatat disebabkan oleh penggunaan senjata peledak, termasuk penembakan dari artileri berat dan beberapa sistem peluncuran roket serta serangan rudal dan udara. Demikian pernyataan dari badan tersebut dikutip dari Al Jazeera pada Rabu 1 Juni 2022. Sementara itu, Moskow membantah telah menargetkan warga sipil selama invasi yang mereka sebut sebagai operasi militer khusus ke Ukraina. Di awal invasi Rusia, PBB telah memperingatkan bahwa perang Rusia di Ukraina akan mengancam kehidupan miliaran orang, terutama di negara-negara berkembang. Hal itu disebutnya akan memperburuk kondisi, mengingat perang telah menelan banyak korban dan menghancurkan ekonomi dunia. Seorang pria mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya melalui jendela bus selama evakuasi penduduk lokal ke Rusia di kota Donetsk yang dikuasai pemberontak Ukraina pada Sabtu 19 Februari 2022. Lebih dari 5 juta warga Ukraina telah mengungsi sejak invasi Rusia dilancarkan pada 24 Februari lalu. Polandia menjadi negara tujuan utama dengan menerima pengungsi Ukraina sebanyak 3 juta orang. Tak hanya Polandia, pengungsi Ukraina juga menuju Rumania, Moldova, Hungaria, Slovakia, Belarus, bahkan ke Rusia. Jumlah pengungsi ini diperkirakan masih bisa terus bertambah. Sebagian besar pendatang adalah perempuan dan anak-anak. Perang di timur Ukraina makin sengit. Zelensky mengaku kehilangan 60 hingga 100 tentara per hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku kehilangan 60 hingga 100 tentara setiap harinya dalam peperangan di wilayah timur Ukraina yang semakin menegangkan. Situasi di timur sangat sulit. Kami kehilangan 60 hingga 100 tentara setiap hari. Sekitar 500 orang terluka dalam pertempuran, kata Zelensky dalam wawancara yang disiarkan Newsmax pada Selasa 31 Mei, seperti dikutip CNN International. Dalam kesempatan tersebut, Zelensky juga mengonfirmasikan pengiriman biji-bijian dari negaranya diblokir oleh Rusia di Laut Hitam. Ada 22,5 juta ton biji-bijian yang diblokir Rusia, kata Zelensky. Untuk membuka blokade wilayah ini, Zelensky mengatakan pihaknya perlu berjuang maksimal, perlu senjata dengan jangkauan efektif sejauh 120 hingga 140 km. Kadar catatan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengumumkan rencana pengiriman sistem roket baru ke Ukraina pada Selasa 31 Mei. Sistem roket ini disebut memiliki kemampuan untuk meluncurkan roket sejauh 80 km, jauh lebih sedikit dari persenjataan jarak jauh yang diminta Zelensky. Namun, jauh lebih besar dari senjata apapun yang telah dimiliki Ukraina hingga saat ini. Zelensky menekankan roket tersebut akan digunakan di Ukraina, bukan di tanah Rusia. Saya tahu beberapa orang di Amerika Serikat atau orang-orang di Gedung Putih menduga kami akan menggunakannya untuk menyerang Rusia. Tolong dengar ini, kami tidak berencana menyerang Rusia. Kami tidak tertarik pada Federasi Rusia. Kami tidak berperang di wilayah mereka, papar Zelensky. Kami berperang di wilayah sendiri. Mereka yang datang ke Ukraina, kami justru ingin membuka blokir di tempat kami sendiri. Untuk itu kami membutuhkan amunisi yang bisa menjangkau jarak 100 km, pungkasnya. Wali kota Severodonetsk klaim 1.500 warga tewas dan sebagian wilayah telah jatuh ke tangan Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina terus memanas hingga hari ini, Selasa 31 Mei. Diketahui pasukan Rusia terus maju dan menggempur kota Severodonetsk. Akibat serangan itu, sebanyak 1.500 warga sipil dilaporkan tewas. Seperti diketahui, Severodonetsk adalah kota terakhir yang masih dipegang oleh Kiev di Provinsi Luhansk, Ukraina. Pasukan Rusia telah merebut setengah dari kota Severodonetsk di Ukraina Timur. Ukraina Timur merupakan kunci bagi upaya Moskow untuk segera menyelesaikan perebutan kawasan industri Donbas. Hal ini disampaikan oleh wali kota Severodonetsk, Alexander Stryuk. Kota ini pada dasarnya dihancurkan dengan kejam blok demi blok, katanya. Dilansir dari Al Jazeera, dia mengatakan pertempuran jalanan yang sengit terus berlanjut dan pemboman artileri
mengancam kehidupan sekitar 13.000 warga sipil yang masih berlindung. Kota Severodonetsk dulunya merupakan rumah bagi lebih dari 100.000 orang. Alexander menuturkan tidak mungkin melacak korban sipil sepanjang waktu. Ia percaya bahwa lebih dari 1.500 penduduk telah meninggal. Upaya evakuasi dari Severodonetsk telah dihentikan karena penembakan. Warga sipil sekarat karena serangan langsung dari luka pecahan dan di bawah puing-puing bangunan yang hancur. Karena sebagian besar penduduk bersembunyi di ruang bawah tanah dan tempat penampungan, kata Strio. Diketahui para warga membutuhkan air, makanan, dan obat-obatan, tetapi listrik dan internet di kota itu telah terputus. Ada persediaan makanan untuk beberapa hari lagi, tetapi masalahnya adalah bagaimana mendistribusikannya, kata wali kota. Perlu diketahui kota ini penting bagi upaya Rusia sebelum lebih banyak senjata barat tiba untuk memperkuat pertahanan Ukraina. Rusia telah mendesak untuk merebut seluruh wilayah Donbas yang terdiri dari wilayah Luhansk dan Donetsk yang diklaim Moskow atas nama proksi separatis. Pasukan Rusia telah merebut setengah dari kota Severodonetsk di Ukraina Timur. Wilayah Severodonetsk merupakan pusat Moskow untuk segera menyelesaikan perebutan kawasan industri Donbas. Sebut wali kota Alexander Stryuk mengatakan kepada kantor berita Associated Press. Kota ini pada dasarnya dihancurkan dengan kejam, blok demi blok. Katanya pada AP News, dilansir Al Jazeera Selasa 31 Mei. Dia menuturkan pertempuran berlangsung sengit di jalan terus berlanjut dan pemboman artileri mengancam kehidupan sekitar 13.000 warga sipil yang masih berlindung di Severodonetsk. Kota tersebut dulu merupakan rumah bagi lebih dari 100.000 orang. Tidak mungkin untuk melacak korban sipil di tengah penembakan sepanjang waktu, kata wali kota. Dia percaya bahwa lebih dari 1.500 penduduk telah meninggal karena berbagai sebab sejak Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari. Upaya evakuasi dari Severodonetsk telah dihentikan karena penembakan. Warga sipil sekarat karena serangan langsung dari luka pecahan dan di bawah puing-puing bangunan yang hancur. Karena sebagian besar penduduk bersembunyi di ruang bawah tanah dan tempat penampungan, kata Stryuk. Listrik ke kota telah terputus dan orang-orang membutuhkan air, makanan, dan obat-obatan. Ada persediaan makanan untuk beberapa hari lagi, tetapi masalahnya adalah bagaimana mendistribusikannya, ungkapnya. Pasukan Rusia kuasai sepertiga kota seorang pemimpin separatis yang didukung Moskow yang dikutip dalam laporan kantor berita TASS. Mengatakan pasukan Rusia telah menguasai sekitar sepertiga kota, tetapi mereka tidak maju secepat yang diharapkan pada Selasa 31 Mei. Tapi kami ingin di atas segalanya menjaga infrastruktur kota, katanya. Gubernur Regional Serhiy Haidai mengatakan kepada televisi pemerintah Ukraina bahwa pasukan Rusia perlahan-lahan maju menuju pusat kota. Dia menambahkan pasukan Ukraina yang mempertahankan Severodonetsk tidak beresiko dikepung karena mereka dapat mundur ke Lysychansk di seberang sungai. Pandangan analisis militer menggambarkan perjuangan untuk Severodonetsk sebagai bagian dari perlombaan melawan waktu untuk Kremlin. Kota ini penting bagi upaya Rusia untuk segera menyelesaikan perebutan kawasan industri timur Donbas.